Pertarungan antara AMD Ryzen 5 2400G melawan 2600X. Unit komputer Magelang, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap. Salam teknologi. Oke teman-teman ya, ini udah banyak permintaan ya. Sekarang akan kita coba mengevlog ya, dimana produknya sudah bisa dilihat. Ini adalah, kalau lihat logo ini berarti teman-teman lihat logo AMD Ryzen. Tepat sekali, ini adalah AMD Ryzen, dimana konon ketika menggunakan AMD Ryzen itu budgetnya lebih murah dan hasilnya lebih bagus. Nah kita lihat ya, ini ada dua. Ini ada AMD Ryzen yang tipe G, ada logo G-nya, grafiknya, dan yang di sini adalah dengan seri X ya. Adapun spesialis berikut, dan ini adalah nanti kita uji parameternya menggunakan game yang sekarang ya, PES 2021 ya, dimana harga ini kalau dilihat yang seri G itu dia relatif murah ya, mungkin sekitar untuk lengkapnya itu sekitar 6 jutaan ya teman-teman. Sedangkan yang di seri sana, seri X, dia adalah di angka 7 jutaan ya teman-teman untuk lengkapnya, dengan paketan LED yang bagus ya, bermerek-merek yang terkenal kayak Samsung, LG, Acer ya, untuk 19 nya. Dan nanti kita akan mencoba untuk permainan seperti sepak bola yang terkini sekarang 2021, dapat berapa FPS, dan nanti spekasinya seperti apa ya yang kita pertarungan, karena kalau dengan seri X pasti tidak terdapat GPU. Oke, langsung saja kita simak ya. Ini adalah spesialis berikut. Di sini adalah dengan AMD Ryzen seri G, yaitu 2400G dengan Ryzen 5 2400G. Ini adalah boxnya ya. Ini ditarungkan ya, dimana jadinya kalau ini ditarungkan ya, ini adalah dengan seri Ryzen 2400G, kita tarungkan dengan teknologi yang ada di sini, yaitu dengan seri 2600X. Nah kalau lihat dari harganya, ini lebih mahal ya teman-teman, karena di sini sudah terdapat GPU di dalamnya, yaitu include Vega 11 ya teman-teman ya. Kemudian kalau yang seri X ini dengan seri teknologi 2600, dia tidak terdapat GPU. Jadi kalau misalnya dalam Intel itu serinya seri F ya, ini mungkin bisa setara juga kalau harganya itu dengan i5 Gen 10 ya teman-teman ya. Kalau ini, kalau dibandingkan ini, karena ini dengan GPU tetap masih unggulan ini ya harganya. Ini kisaran sekitar 2.850.000, sedangkan di sini adalah lebih murah ya, sekitar 2.350-an ya. Teman-teman bisa browsing tergantung dari toko masing-masing ya teman-teman. Nah kemudian untuk spesifikasinya ya, yang membuat sebuah penasaran, ini adalah dari 3,6 sampai ke 3,9 GHz ya. Sudah pernah kita bahas ya untuk seri yang 2400. Gimana teman-teman, keren kan? Masih penasaran? Ryzen 5 2400G, yaitu gigahertznya dari 3,6 GHz sampai ke 3,9. 4 core prosesor 8 thread ya teman-teman. Kalau yang di sini sebelah sini dengan seri teknologi Ryzen 5 2600X, yaitu dari 3,9 turbo boost-nya sampai ke 3,4 GHz. Di sini adalah menggunakan 6 core prosesor 12 thread. Wah, sangat istimewa kawan-kawan ya. Di beda ya, yang 2600X tanpa VGA, yang 2400G yaitu dengan GPU. Yang membedakan adalah ini adalah 6 core prosesor dan ada threadnya 12. Kalau di sini adalah 4 core, ini adalah 6 core. Terus ke threadnya ini ada 8, di sini threadnya ada 12 thread ya kan kawan ya. Nanti kalau dimunculkan mesti kayaknya kalau di MSI itu kelihatan core, tapi sebenarnya ini adalah thread ya. Oke, dan kemudian untuk motherboardnya kita menggunakan merek yang sama ya teman-teman, dengan ECS ya, A320 AM4 strip M3D. Ini adalah motherboardnya ya teman-teman, seperti ini. Dan sudah diperlihatkan ketika tadi ya teman-teman. Untuk rakitannya bisa dilihat di sini ya, itu adalah prosesinya, cepat sekali ya. Ini itu adalah proses rakitannya, dimana prosesor ini adalah sebagai berikut. Ini adalah serinciannya, ini ada port VGA, terus di sini ada ini ada port VGA, di sini ada HDMI-nya, terus di sini ada PS2-nya, terus di sini ada USB-nya, ada 4 ya teman-teman, 3 nolnya, terus ini ada 2 nolnya, ada 2, terus ada untuk RJ45-nya, terus ini ada audionya di sini teman-teman. Terus yang menarik di sini adalah sudah dibekali dengan SSD M2 NVMe ya teman-teman. Ini lebih kencang dari SSD SATA ya teman-teman, dan
Untuk prosesor di sini ya, ada di sini yaitu bisa di-upgrade menjadi Ryzen 7 ya. Jadi teman-teman bisa mengupgrade dan downgrade-nya juga bisa sampai ke Ryzen 3 dan di bawahnya. Athlon juga bisa masuk di sini. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa browsing di seri ECS dengan teknologi A320 AM4. Jadi teman-teman masuk ke websitenya ya teman-teman. Kemudian untuk SATA-nya di sini ada 4 ya kawan-kawan. Di sini ada 4, 1 2 3 4, ini ada 4 ya. Dan ini bisa digunakan untuk DVD, bisa digunakan untuk harddisk SATA atau SSD SATA ya teman-teman. Ini terdapat 4 dan untuk slotnya RAM, di RAM-nya tersebut ada 2 slot RAM. Di sini bisa sampai ke 32 karena DDR4. Jadi 16 kali 2 kali ya. Yang di sini nanti kita kasih pengujian dengan RAM 8 GB dual channel ya teman-teman ya. Jadi 4 kali 2. Ya, nanti yang di pengujian ini adalah kita menggunakan RAM 4 GB. Kemudian untuk apa? Arus listriknya ya ini dia menggunakan pinnya ada 24 pin plus ini 4 ya. Karena jadi ini menggunakan power supply yang biasa tapi tidak true power bisa, tapi carilah yang pure ya. Dalam hal ini kita sudah mengasih sampel ya, ada di ini merek Armageddon ya teman-teman ya, kita kasih di sini dan cukup hemat. Namun kalau menggunakan seri yang VGA yang ada di sini perbedaannya, kalau yang di sini ini kita dengan seri 2600X teman-teman harus menggunakan power supply yang lebih bagus atau bisa support true power karena tidak bisa VGA. Kalau tidak seperti itu juga teman-teman bisa menggunakan PSU yang biasa namun tidak true power ya, atau contohnya seperti GTX. Nah, itu GTX itu menggunakan true power. Jadi teman-teman menggunakan true power ya. Dan di sini sudah kita kasih VGA-nya adalah GTX 750 Ti ya teman-teman, Nvidia. Dan kalau dilihat dari harganya ini kisaran 7 juta lebih ya. Kalau yang di sini adalah menggunakan Vega 11 dan masih bawaannya, dan ini power supply-nya bawaannya dari Armageddon ya dengan TR 1100 ya kawan-kawan. Kemudian yang di sini ada dimasukkan di sini ya. Yang di sini adalah dengan Ryzen 2500G. Terus yang chip satunya dimasukkan di sini ada di PC tersebut yaitu dengan seri 2600X. Sudah jelas ya. Kemudian di sini ada slot VGA ya kawan-kawan. PCI Express ini dapat tambahan jika teman-teman kurang puas, mungkin VGA-nya kepengen lebih bagus lagi, bisa dikasih di sini. Bisa menggunakan seri GTX atau bisa menggunakan seri AT Radeon ya, atau AMD Radeon ya, seperti RX 570, 550 atau 560 ya. Mungkin kalau RX 550 hampir setara ya. Kemarin kita sudah pernah menguji ya, 550 itu sekitar kalah 20% dibandingkan dengan 750 Ti. Jadi kalau ini ya mau bagus ya teman-teman bisa ngasih. Ini Vega 8 sudah Vega 11 sudah bagus ya. Jadi cari yang lebih tinggi ya, bisa RX 570 ya teman-teman ya, dimasukkan di sini. Tapi otomatis harganya lebih mahal ya. Kalau di sini kan tidak kasih VGA sudah bisa. Oke ya. Untuk kemudian untuk penyimpanannya dengan SSD 256 sama ya. Baik di persen PC ini ada di PC situ ya, di PC Ryzen 5 2400G sama 256, di sana 256, dan RAM-nya ya tadi sudah disinggung, kita menggunakan dual channel yaitu seperti ini ya kawan-kawan. Tapi tidak RGB. Jadi kita menggunakan RAM 4GB 4GB dikasihkan di dalam slot ini ya. Slot sini kita masukkan, sudah jadi rakitannya ya. Bisa dilihat prosesinya. Terus kemudian untuk VGA-nya ya teman-teman, sudah kita singgung tadi juga, kita perjelas di sini. Untuk yang seri ini Ryzen 5 2600G menggunakan GTX 750 Ti ya, dia bermerek Isotak di dalamnya. Terus kemudian 2GB ya, GTX 750 Ti 2GB ini Isotak, dan yang ada di sini bawaannya yaitu dia menggunakan Vega 11, masih dalam bawaannya motherboard yang ada di ECS A320 teman-teman. Terus dari PSU-nya ya kawan-kawan, dia menggunakan PSU kita pergunakan Simbada ya di sana ya, pure 500 watt ya. Kalau di sini adalah menggunakan bawahannya dari Armageddon sendiri ya teman-teman ya. Dan ini tidak true power, kalau yang di sana true power ya karena menggunakan GTX ya teman-teman. Nah, ini akan kita tarungkan ya secara harga juga, secara kualitasnya juga bagaimana. Jika Vega 11 itu ditarungkan dengan GTX 750 hasilnya seperti apa, dan jika
2400G Ryzen 5 ditarungkan dengan Ryzen 5 seri 2600X. Hasilnya seperti apa? Tonton di video berikut ini ya. Kalau untuk secara harga jelas ini adalah kalah, tapi untuk secara penghematan mungkin ini bisa menang ya. Tapi kita coba lihat ya, karena kalau harga ini adalah di harga 6 jutaan lengkapnya, itu adalah di harga 7 jutaan ya. Jadi 6 juta up, 7 juta up untuk seri lengkapnya. Untuk lebih jelasnya simak dari video kita, tonton ya. Ini akan kita uji di nanti render FPS-nya di gaming ya, PES 2021, di benchmark-nya tingginya seperti apa ya kawan-kawan ya. Nanti ditambahkan grafik juga kalau untuk apa? Oke teman-teman, tapi kalau untuk yang seri ini teman-teman nggak mendapat grafik yang baru karena sudah tidak keluar yang seri GTX 750 Ti. Nah, ini kan membandingkan saja. Jadi teman-teman bisa menggunakan penggantinya yaitu yang seri-seri RX 560 atau RX 550. Tapi kalau RX 550 pasti imbang atau iman RX 550 itu hampir setara dengan ini. Jadi kalau mau merasakan yang dasar ya teman-teman seperti yang tadi ya, RX 570, tapi 560 itu agak mahal ya, mungkin sekitar 16 atau 17 ya teman-teman. Jadi kalau di itu tetap mahal di situ ya. Kemudian untuk RAM-nya 8GB kisaran di angka 600.000 ya, 600.000 sebenarnya. Untuk single slotnya, atau untuk dual channel beda, ada yang 185, ada 850, ada 950, tergantung dari tokonya masing-masing ya teman-teman. Simak saja dari video kita, semoga bermanfaat ya, menjadi sebuah perbandingan ya. Itu untuk jika ditandingkan pilih mana ya. Ini jangan bingung ya antara seri G dan seri X. Kalau X itu tidak ada GPU, kalau G itu sudah ada GPU ya. Ini komputer magelang, stasiun lengkap dan bisa di stok bagus murah kelas, mantap, salam teknologi. Pertarungan antara Ryzen 5 2400G melawan Ryzen 5 2600X. Kita akan menguji ya performa prosesornya, dimana ini sebelah sini adalah Ryzen 5 dengan 2600G. Ini ada program Cinebench R15 ya, untuk menguji kecepatan kinerja prosesornya ya. Ini adalah seharga dengan Intel Core i5 ya. Kita belum menguji ya dengan Core i5 Gen 10-nya ya teman-teman ya. Kalau di sana itu lebih murah ya. Itu harganya kalau dipikir-pikir murah, ini 2000 sudah ada GPU-nya soalnya. Kalau ini sudah ditambahkan ya. Ini GTX 750, kalau di sana belum. Itu adalah dengan Ryzen 5, yang sebelah sana adalah Ryzen 5 2400G. Ini oke, nanti screenshot semua sama kontrol LTDL gigatnya dapat berapa. Ayo siapkan ya mas kontrol LTDL. Oke, task manager. Oke, siap ya performa. Ini mes dulu. Oke, sudah 1, 2, 3 ya teman-teman ya. Ini kita lihat, rendernya kencang banget ya. Coba gigatnya sudah sampai berapa? Itu 3,5 ya. Itu screen sekalian mas, screenshot itu 3,57 yang di sana. Itu yang di 2400 dia sampai 3,6 ya. Tinggi yang di sana ya. Tinggi yang di di minimas mas, itu coba itu renderannya itu bisa dilihat. Oh tinggi ya, cepet yang seri itu dapat 1171 ya teman-teman, tinggi banget ya. Itu 1171 dengan seri 2600X ya. Ini masih belum menyusul, ini dapat berapa performanya. Oh, dapat 780 ya kan. Data tersebut ya tadi benchmarknya sangat jauh sekali ya. Ya mungkin karena itu tidak ada GPU-nya atau maksudnya terpisah ya. Itu GPU-nya terpisah. Namun harganya juga lebih tinggi kalau misalnya dikruskan ya, karena dia ada VGA-nya juga. Itu ada, bisa dilihat ya, itu ada 12 core itu bisa kelihatan ya teman-teman ya, yang Ryzen 2600 ya, itu bisa dilihat core 1, core 2 sampai core 12 ya. Itu sebelumnya thread itu ya. Ya sekarang menguji di PES 2021 ya teman-teman ya, hasilnya seperti apa. Dan ini
Kalau di render dengan Premiere pasti unggul yang seri ini ya kan, karena juga kalau dilihat harganya ini ke canda atau ke canda itu apa, untuk budgetnya ini juga sampai ke 7,5 ya, ke 7 juta lebih ya. Kalau di sana sampai ke berapa, selisih 1 juta ya, 68 ya. Di sini adalah 68an ya, berselisih 1 juta ya teman-teman. Oke, kita perlihatkan ya, ini perbedaannya ya, yang membedakan. Screenshot sekalian mas, Kontrol ini bisa kita screenshotkan, nanti kita jadikan satu ya. Itu bisa dilihat untuk AMD Ryzen 5 2400G itu mendapat good ya skornya di prosesornya. Kemudian untuk di sebelah kirinya good, sebelah kanannya dia mendapat good juga dengan seri Ryzen 5 2612 ya, X12. Kalau di sebelah kiri adalah X8, itu adalah X12 ya, bisa dilihat. Kemudian untuk RAM-nya sendiri yang di seri G itu kepotong ya teman-teman, itu bisa dilihat RAM-nya dari 8GB dia 6GB, mungkin karena ini VGA-nya jadi satu ya di prosesornya ya, jadi sudah buat tenaga, butuh RAM-nya juga, itu RAM-nya dia kemakan 2GB, jadi dari 8 jadi 6GB ya. Kemudian yang di sebelah kanan, untuk sebelah kiri kemotong 2 jadi 6GB, yang di sebelah kanan dia tidak termotong sama sekali ya teman-teman, dia 8GB jadi nggak terpotong. Dan untuk GPU nya yang di seri AMD Radeon RX 11, dia di sisi kiri dengan 2500G dia Vega 11 dia oke. Untuk seri ini malah dia bad mas, itu lucu ya. Untuk GTX nya dia datanya bad, tapi kita lihat nanti hasil pengujiannya. Dia kalau dalam data bisa dilihat dia bad ya untuk GPU nya. VRAM nya untuk seri yang di sebelah sana dia mendapat 2GB dan share-nya juga 2GB. Untuk sebelah sana yang Vega 11 dia juga 2GB, sama ya teman-teman, tapi di sana tidak, lucunya itu warnanya hijau. Oke, kalau di sana bad ya. Ini adalah perbedaan yang cukup menarik untuk disandingkan ya. Guys, kita akan menguji di permainan PES 2021 dengan resolusi yang sama. Coba kita cek mas. Oke, bisa dilihat itu adalah 7. Resolusinya adalah ganti mas, 1000 yang full 1366. wis di save screen screen-nya tadi. Coba di screenshot sekalian. Nah, ini di kita screenshot ya, kita bandingkan ya. Nah, kita screenshot, nah kita lihat. Nah, itu bisa dilihat ya datanya ya teman-teman. Itu setelah screenshotannya dia adalah di angka 1366 ya. Resolusinya disamakan ya teman-teman. Ctrl V ya, file save as, ditulis aja itu enggak bodoh, selesai. Nah, oke teman-teman ya, udah langsung saja di permainan ya, kita langsung di permainan. Kalau di sini adalah 8 core, di sana adalah 12 core ya, untuk memperlihatkan kelihatannya tinggi banyak banget yang di apa itu adalah Ryzen 2600G ya, di harga sekitar 2350-an. Kalau di situ adalah tapi sudah terdapat GPU ya. Nah, kalau di situ adalah belum terdapat GPU, udah 2850 ya. Ini adalah permainan di PES 2021 dan kenapa saya menandingkan ini, karena kalau dilihat sepertinya adalah sama ya. Untuk di data-data itu beda tipis ya, itu kekalahannya sekitar 5%, jadi masih baik di sini. Tapi tadi di angka itu sudah dilihat di situ lucunya itu bad ya. Tapi kalau dalam analisa yang ada di acuan-acuan internet itu sekitar unggul 10-5% ya, masih unggul yang seri GTX ya. Untuk Vega 11 nya kalah sekitar 5, karena kita dulu juga pernah menguji dengan RX 550, ternyata GTX 750 Ti yang seri ini dia unggul ya di RX 550. Bisa di teman-teman dicek ya pas waktu kita nguji di permainan game PES 2019 ya teman-teman. Nah, sekarang ini di pengujian PES 2021 kita mau setting, di setting itu hack ya, itu bisa dilihat dan tolong dibantu di screenshot kan ya nanti untuk settingannya hack itu di resolusi 2. Coba settingannya di screenshot, video setting. Nah teman, itu sudah bisa dilihat ya
itu adalah dari buktinya adalah settingannya hack semua di resolusi yang maksimal di 19 ini ya. Ini adalah merek berbeda ya, LG dan AOC ya teman-teman. Coba kita lihat, kalau di laptop itu cuma 14 ya, kurang marem ya. Ini adalah di 19 dan kalau dilihat dari harganya masih hemat yang seri untuk 2500G ya teman-teman. Nah, coba kita lihat grafiknya. Ini buat pengalaman, mau pilih mana ya, jika disandingkan pilih mana, pilih Ryzen 5 atau pilih Ryzen 5 2400G atau pilih Ryzen 5 seri 2600X ya teman-teman. Nih kalau secara harga tentunya unggul di seri yang seri X ya kawan-kawan, harganya unggul tinggi maksudnya ya. Kalau yang murahnya ya murah harganya yang seri G. Jadi game-game yang bisa masuk di sini adalah PUBG ya. Nah, jadi bisa masuk di VGA GPU ini, itu bisa dilihat. Itu perbedaan GPU-nya. Itu adalah di setting high. Kalau di radionya kayak kontrasnya ya, blur semua, blurnya apa itu bedanya? Halusnya halus mana mas? Bisa dijelaskan? Halus nih? Halus di bro. Halus Nvidia-nya ya, halus Nvidia-nya, tapi di itu Ryzen dia tidak begitu halus, kasar, tapi dia sudah mampu memperoleh 57 fps ya, hampir 60. Oke. Tuh buat main ya. Ya bener ya, dalam analisa data itu bisa dilihat kalah sekitar 5% sampai 10 itu bisa dilihat mas, bener tak mas? Benar. Nah itu betul ya, untuk tetap masih unggul GTX 750. Tadi dalam datanya itu bad, tapi hasilnya seperti ini kawan-kawan, stabil di 60 fps. Dan ini juga lumayan juga loh, ini di setting yang maksimal itu bisa mendapat 50 lebih loh. Ini lumayan ini untuk ini. Jadi teman-teman kalau mau tinggikan bisa di setting di medium ya teman-teman, atau mungkin resolusinya bisa diunggah ke mau. Tadi berapa mas? Tadi resolusinya high lah. Oh, jadi hack ya. Maksudnya resolusinya itu dinaikkan lagi. Maksudnya direndahkan. Ya, direndahkan. Jadi otomatis ini akan lebih baik ya. Nah, itu sudah hampir 60 fps kok. Ini bisa dilihat ya. Nggak nge-lag ya. Mungkin ini kalau tadi tidak bersama dengan render ini bisa sampai 60 ya teman-teman ya. Jadi ini bisa menjadi acuan, jadi tidak 100%. Itu bisa sampai 60. Oh ternyata sama teman-teman, butuh waktu juga untuk refresh itu sekarang sampai ke 60 ya. Cuman itu tidak bisa stabil ya untuk seri Ryzen 5 dengan teknologi Vega 11 ya, Ryzen 5 2500 karena VGA nya Vega 11 itu tidak begitu stabil dia, tapi bisa mampu sampai ke 60 fps ya teman-teman. Sedangkan yang di GTX 750 Ti dia bisa stabil di 60 fps dengan setting hack dengan resolusi maksimal yang ada di LG ya. Sudah ya, sudah selesai dari kita, semoga bermanfaat. Nah ini menjadi acuan ya, pilih mana monggo silahkan dari teman-teman. Kalau untuk jangka panjangnya semua bisa di upgrade ya ke Ryzen 7 semua ya. Dan semua bisa dikasih VGA. Kalau di sini tanpa VGA tidak bisa, harus dengan VGA. Tapi kalau di sana tanpa VGA dia bisa. Jadi kalau dengan VGA lebih baik lagi. Unit komputer Magelang, stasiun, laptop dan PC bagus, murah, berkelas, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Gimana? Saya harap Anda tambah wawasan untuk lebih berpengalaman lagi dalam memilih produk-produk, dan tentunya bisa dibagikan video kita, bisa dibagikan, bisa di like, subscribe juga, itu sedekah ilmu. Dan di sini juga ada website di sebelah kiri, dan di sebelah kanan ada Facebook, di sini ada IG dan juga Bukalapak. Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap. Salam teknologi. 366 kali 68, berarti ini harus disamakan. Kita mau mengetahui sini pengen 15 nya. Dan nanti kita akan mengetahui uji VGA nya ya. Ini adalah MX250. Nah itu sudah kita samakan ya. Oke. Ini di angka 15 ini ya teman-teman ya.
Nah, sekarang sudah sama. Sekarang kita uji dengan benchmarknya. Sebentar, kita ini dicas dulu. Ini dicas casnya. Ini juga dicas, casnya belum ngecas. Ini kalau apa